Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, ananda yang salih dan salihah. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan Ustazah Alfi di pembelajaran di IPS dengan materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang benua Asia, hari ini kita akan lanjutkan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran daring, menyimak dan mengamati peserta didik dengan benar dapat mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi, serta menganalisis letak astronomis dan geografis, serta luas benua Asia dan benua lainnya dengan penuh tanggung jawab, rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Kemudian dari peta ini kita bisa lihat benua yang ada di dunia, mulai dari Asia, kemudian Australia, kemudian Afrika, Eropa, dan Amerika. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang benua Amerika. Nah, benua Amerika sering disebut dengan benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Nah, suku Indian ini tidak berkulit merah sebenarnya. Kulit mereka terlihat merah karena suku Indian suka melumuri kulit dengan cat berwarna merah. Nah, benua Amerika adalah suatu daratan yang sangat luas di bagian barat bumi, mencakup bumi belahan utara dan bumi belahan selatan. Wilayahnya dibagi menjadi Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Siapa yang sudah pernah ke Amerika? Mudah-mudahan suatu hari nanti kita diizinkan untuk berkeliling dunia ya. Untuk hari ini kita berkeliling dunia melalui peta. Nah, kemudian benua ini awalnya dijuluki dengan dunia baru. Benua ini dikenal sesudah kedatangan Columbus tahun 1492. Nama Amerika diambil dari Amerigo Vespucci, seorang penjelajah berkebangsaan Italia. Nah, ciri-ciri benua Amerika, yang pertama letak benua Amerika. Secara astronomis, benua Amerika ini terletak di 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Amerika adalah benua terbesar sesudah Asia, luasnya kurang lebih 42.575.526 kilometer persegi. Luasnya bedanya dengan Asia itu Asia ada di belahan bumi sebelah timur, sementara Amerika ada di belahan bumi sebelah barat. Kemudian batas benua Amerika sebelah utara adalah Samudra Arktik, sebelah selatan adalah Laut Weddell, Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Sebelah timur adalah Samudra Atlantik, sebelah barat adalah Samudra Pasifik. Kemudian karakteristik alamnya, puncak tertinggi Gunung Aconcagua, ketinggiannya ada 6.960 meter. Kemudian bagian terendahnya adalah Death Valley, 86 meter di bawah permukaan laut, serta panjang sungainya adalah sungai terpanjangnya Sungai Amazon, itu sepanjang 6.300 km. Kemudian danau terbesar adalah Danau Michigan. Ini luasnya mencapai 58.016 km persegi. Kemudian bentang alam benua Amerika, kita lihat. Nah, bagian barat wilayah benua Amerika didominasi oleh barisan pegunungan yang memanjang dari Alaska di utara hingga ujung Amerika Selatan di selatan. Kemudian pegunungan utama yaitu Rocky Mountains di wilayah Amerika Utara dan Cordilleras de Los Angeles di wilayah Amerika Selatan. Jajaran pegunungan yang lebih kecil dari utara hingga selatan yaitu Alaska Range, Mackenzie Mountains, serta Coast Mountains dan Sierra Madre Occidental. Kemudian puncak tertinggi yaitu sebuah gunung Aconcagua. Tadi sudah kita bahas, ketinggiannya mencapai 9.960 meter yang terletak di Argentina. Pegunungan di barat benua Amerika tersebut termasuk di deretan pegunungan Sirkum Pasifik yang gunung-gunung apinya tergolong masih aktif. Ya, kemarin Indonesia diapit oleh 2
pegunungan Pasifik dan Mediterania. Jadi kalau Amerika itu di deretan pegunungan Pasifik. Kemudian kebalikan dari bagian barat, bagian tengah hingga timur benua Amerika relatif lebih landai, membentuk suatu dataran dan pesisir pantai. Dataran rendah yang terkenal misalnya adalah dataran rendah di sekitar aliran sungai Mississippi, Amerika Utara, dan dataran rendah di sekitar aliran sungai Amazon di Amerika Selatan. Kemudian di bagian tengah benua ini ditemukan plato, ya, depresi serta tanah genting. Misalnya plato tengah 2500 meter bagian dari pegunungan Mesa Sentral. Plato ini bersekat-sekat dan melandai ke utara. Ya, jadi sejenis-jenis patahan. Kemudian depresi celah Nicaragua ini memisahkan rangkaian pegunungan yang melintasi Guatemala, El Salvador, dan Nicaragua. Depresi itu membentuk suatu dataran rendah dengan dua danau besar, yaitu Danau Managua dan Nicaragua. Tanah genting itu ditemukan di wilayah Panetama. Kemudian di bagian utara wilayah benua ini didominasi oleh cekungan. Itu ada jenis-jenis cekungan, ya, di Amerika Utara, yaitu danau utama yaitu Great Lakes atau Danau Superior. Dan ini merupakan danau terbesar di dunia. Kemudian sungai utama yang mengalir di wilayah benua itu yaitu Sungai Missouri, Mississippi, dan Sungai Rio Grande, Sungai Colorado, Sungai Hudson, Sungai Amazon, Sungai San Juan, dan Sungai Paraná. Kemudian untuk sosial budaya benua Amerika, jumlah penduduk Amerika pada pertengahan tahun 2007 mencapai 904 juta jiwa. Wilayah dengan penduduk tersebut terpadat yaitu Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Kolombia, dan lain-lain. Kemudian yang agama utama sebagian besar penduduk Amerika Tengah dan Selatan yaitu pemeluk Katolik Roma. Jadi di sana kebanyakan adalah orang-orang Katolik, dan wilayah bagian utara sebagian besar penduduknya itu orang Kristen Protestan. Berbeda dengan Indonesia, ya. Indonesia itu didominasi oleh orang-orang Islam, meskipun tidak seluruhnya itu menjalankan syariat Islam. Kemudian bahasa yang digunakan secara resmi yaitu Inggris dan Prancis, tapi beberapa bahasa lain juga dijumpai seperti bahasa Spanyol dan Itali. Kemudian untuk perekonomian Amerika, seperti kita ketahui bahwa kalau di Amerika itu rata-rata adalah negara-negara maju. Kegiatannya yaitu industri dan perdagangan menjadi penopang penting dalam perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Untuk pertanian sendiri, konsep peralatan modern sudah diterapkan. Selain itu, kegiatan pertambangan dan pengolahan juga berperan sangat penting. Kemudian untuk pembagian wilayah benua Amerika. Jadi benua Amerika itu terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Amerika Utara, Amerika Tengah, dan wilayah Amerika Selatan. Nanti silahkan kalian cari lebih detail apa nama-nama negara yang ada di Amerika, baik utara, tengah, dan selatan. Nah, mungkin ini materi yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Kita sedang berkeliling dunia lewat dunia maya. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk secara nyata bisa berkeliling dunia di suatu hari nanti. Alangkah luasnya dunia ini, gitu kan. Nah, jadi tugasnya adalah silahkan cari nama-nama negara beserta ibu kotanya yang ada di benua Amerika. Semangat, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.